Nama saya Irwanto Sandiwilo NIM 0036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram peserta ekstrakurikuler putra SMP Pegeri dan Pasar. Rumusan masalahnya, yang pertama, adakah korelasi kekuatan otot lengan terhadap jauhnya lemparan cakram peserta ekstrakurikuler? Yang kedua, adakah korelasi panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram? Yang ketiga, adakah korelasi kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram? Kerangka berpikir, yang pertama kekuatan otot lengan, yang kedua panjang lengan, dan yang ketiga lemparan cakram. Hipotesis, yang pertama terdapat korelasi kekuatan otot lengan terhadap jauhnya lemparan cakram peserta ekstrakurikuler putra SMP Pegeri dan Pasar. Yang kedua, terdapat korelasi panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram. Yang ketiga, terdapat korelasi kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram. Rencana penelitian. Ada R1, X1, R, R3, X2, R2, dan Y. Keterangan rancangan penelitian. Yang pertama, untuk X1 kekuatan otot lengan, X2 panjang lengan, Y jauhnya lemparan cakram, R1 korelasi sederhana antara X1 dengan Y, R2 korelasi sederhana antara X2 dengan Y, R3 korelasi sederhana antara X1 dengan X2. Untuk R, korelasi ganda X1 dan X2 dengan Y. Tempat, waktu, dan lama penelitian. SMP 4 Pegeri dan Pasar. Waktu dilaksanakan 2 kali atau lebih karena hanya mengukur 3 variabel saja. Lama penelitian selama 3 bulan. Subjek penelitian populasi adalah seluruh siswa putra peserta ekstrakurikuler SMP 4 Pegeri dan Pasar. Sampel dengan teknik studi populasi. Jadi seluruh populasi dijadikan sampel, yaitu 40 orang, atau sampel dengan teknik random dengan tabel Isaac dan Mikhail untuk mendapatkan sampel dari populasi yang ada. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, yaitu kekuatan otot lengan atau X1, panjang lengan atau X2. Variabel terkait, yaitu yang kedua, variabel terkait yaitu jauhnya lemparan cakram siswa putra ekstrakurikuler lemparan cakram. Instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat ukur, yaitu hand dinamometer untuk mengukur kekuatan otot lengan, meter untuk mengukur panjang lengan, dan mengukur jauhnya lemparan cakram. Metode pengumpulan data. Yang pertama, metode tes. Misalnya, ini menggunakan tes diadakan seperti melempar cakram sejauh-jauhnya yang dilakukan sebanyak 3 kali dan hasil yang terjauh digunakan dalam satuan meter atau hasil Y. Yang kedua, metode pengukuran. Misal panjang lengan diukur dengan meteran, di mana data yang didapat dalam satuan sentimeter, yaitu juga dengan variabel yang lainnya dijabarkan juga. Teknik analisis data. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, uji normalis data. Yang kedua, uji homogenis data. Yang ketiga, uji heterogeneisitas data. Yang keempat,
Uji linearitas data. Langkah-langkah untuk menganalisis data. Yang pertama, membuat tabel penolong atau tabel tabulasi data. Yang kedua, merumuskan hipotesis statistik atau HO. Yang ketiga, memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong ke tabel kerja. Yang keempat, menentukan taraf signifikan 5% atau 0,5 dan dengan dB atau NB2. Yang kelima, memasukkan data ke dalam rumus produk momen untuk menghitung. Yang pertama, korelasi X1 dengan Y, korelasi X2 dengan Y, korelasi X1 dengan X2, korelasi X1 dengan X2 dan Y. Contoh data fiktif X1, X2, Y untuk 30 data masing-masing kelompok. Di sini di sekolah tersebut ada 30 siswa. Di sini ada nama. Untuk nama siswa ada nama Andi. Ada X1-nya atau kilogram, ada X2-nya atau centimeter dan Y-nya atau meter. Kita bisa lihat dalam tabel seperti ini. Berikut hasil untuk hitung olah data tersebut dengan program SPSS menunjukkan uji klasik, uji normalitas residensial dalam plot dan Kolmogorov-Smirnov. On sample Kolmogorov-Smirnov test. Dalam tabel ada normal parameter, mean, ada most extreme difference, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas. Kita bisa lihat dalam tabel. Uji korelasi berganda. Yang pertama sudah dipastikan 0,5, maka panjang lengan dan kekuatan otot lengan secara simultan dan hubungan dengan jauhnya lemparan cakram siswa. Kedua, korelasi panjang lengan dan kekuatan otot lengan terhadap jauhnya lemparan cakram siswa. Ada uji T. Nilai signifikasi 0,01 atau 0,05. Jadi artinya terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y. Yang kedua, HA diterima, HO ditolak karena T hitung lebih besar daripada T atau tabel. Jadi ada pengaruh kekuatan otot lengan terhadap jauhnya lemparan cakram siswa putra SMP. Yang ketiga, nilai signifikasi untuk panjang lengan itu adalah 0,739, jadi 0,05, jadi tidak terdapat pengaruh nilai X2 terhadap Y. Karena nilai signifikasi 0,05, jadi artinya HO ditolak, HO diterima. Ada data uji F. Jadi nilai F tabel tidak berpengaruh pada X1
atau X2 terhadap Y. HA diterima dan HO ditolak, artinya ada pengaruh X1, X2 secara simultan terhadap Y, atau F tabel 3,24. Determinasi koefisien. Dalam tabelnya ada model 1 R square, adjust R square. Untuk R ada 830, 688, 665, nilai jumlahnya 16,31278. Jadi hasilnya 688 kali 100% sama dengan 68,8%. Sekian dan terima kasih.